Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah kepikiran nggak gimana dunia bisa berubah dari kerja manual jadi serba otomatis? Semua berkat satu momen besar dalam sejarah, yaitu revolusi industri. Kita bakal ngajak kalian nostalgia ke masa lalu nih, waktu semuanya masih serba manual. Karena tanpa revolusi industri, mungkin kita nggak bakal ada di era digital seperti saat ini. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Tiara, Sheila, Hilmi Gozi, Aisyah, Yedida, Salsabila, Muhammad Agung, Naimatul, dan Hani, kita bakal bahas gimana revolusi industri bikin dunia jadi lebih maju. Revolusi industri adalah perubahan besar dalam sistem produksi yang didorong oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, terutama di bidang industri. Setiap revolusi memiliki penyebab utama, dampak positif dan dampak negatif, serta tantangan yang harus dihadapi. Dalam video ini kita akan membahas secara rinci setiap revolusi industri, termasuk contoh nyata dari setiap era, solusi yang didapat diterapkan, serta manfaat jangka panjangnya. Saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0. Namun sebelum mencapai tahap ini, ada beberapa tahapan revolusi industri yang terjadi sebelumnya. Revolusi industri 4.0 ini sudah di depan mata. Mari kita sedikit melihat ke belakang untuk melihat perkembangan industri hingga saat ini. Jika kita menengok sejarah, maka bisa melihat dan merasakan kemajuan inovasi sektor industri dari masa ke masa. Kita bisa merasakan perkembangan industri dari mulai ditemukannya mesin pertama kali hingga revolusi industri saat ini. Perubahan terjadi seiring dengan kemampuan manusia dalam melahirkan inovasi. Produk baru dan metode baru tercipta seiring dengan kemajuan industri. Setiap periode zaman selalu saja melahirkan inovasi dahsyat yang berorientasi pada kebutuhan dan kemaslahatan kehidupan. Perkenalkan, saya Aisyah Hasnia Zahid. Di sini akan menjelaskan tentang revolusi industri 1.0. 1.0 dimulai pada akhir abad ke-18 di Inggris dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Revolusi ini menandai peralihan dari tenaga manusia dan hewan ke tenaga mesin yang secara drastis meningkatkan produktivitas dalam sektor manufaktur, khususnya di industri tekstil dan pertambangan. Nah, revolusi industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19 dengan rentang waktu sekitar 1750 sampai 1850. Revolusi ini dimulai di Inggris menjadi salah satu titik awal perubahan besar dalam sejarah industri manusia. Salah satu penemuan yang paling berpengaruh di era ini adalah mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt. Mesin uap menggantikan tenaga manusia, hewan, air, dan angin yang sebelumnya menjadi sumber tenaga utama dalam reproduksi. Sebelum revolusi industri 1.0, produksi barang masih bergantung pada tenaga manual dan alat-alat sederhana, sehingga hasil produksi terbatas dan memakan waktu lama. Dengan hadirnya mesin uap, proses manufaktur menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar. Industri yang paling berdampak oleh eh, revolusi ini adalah industri tekstil dan pertambangan, di mana mesin uap digunakan untuk menggerakkan alat-alat produksi dan meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Nah, selain itu, perkembangan teknologi revolusi 1.0 juga membawa dampak sosial yang sangat besar, yaitu urbanisasi mulai meningkat karena banyak masyarakat desa berpindah dari kota untuk bekerja di pabrik-pabrik yang bermunculan. Nah, perubahan ini menciptakan kelas kerja yang baru yang menggantungkan hidupnya pada industri manufaktur. Namun, di sisi lain, kondisi kerja di pabrik pada masa itu seringkali tidak manusiawi, dengan jam kerja yang sangat panjang dan upah yang sangat rendah. Sehingga, dan serta lingkungan kerja yang tidak aman. Dari segi ekonomi, revolusi industri 1.0 menyebabkan peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, terutama bagi negara-negara yang mengadopsi teknologi baru ini lebih awal. Namun, kekayaan yang dihasilkan masih terkonsentrasi di tangan para pemilik pabrik dan kaum bangsawan itu sendiri. Sementara, kerja industri tetap berada dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, meskipun menghadirkan banyak tantangan sosial dan ekonomi di revolusi industri 4.0 ini menjadi landasan bagi perkembangan teknologi dan industri di masa depan.
Revolusi ini membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut dan pada akhirnya melahirkan revolusi industri berikutnya dengan kemajuan yang lebih kompleks dan canggih dalam bidang produksi dan teknologi. Dengan demikian, revolusi industri 1.0 bukan hanya sebuah era perubahan teknologi, tetapi juga perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi dunia. Dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini, sebagai awal dari industrialisasi global yang terus sangat-sangat berkembang. Nah, apa sih penyebab dan latar belakangnya? Nah, latar belakang dan penyebabnya ini adalah revolusi ini terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan produksi yang sangat efisien. Nah, pertumbuhan populasi dan kemajuan dalam bidang sains dan teknik. Nah, penemuan mesin uap memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah sehingga mengubah pola pekerja dan sistem ekonomi secara keseluruhan. Nah, contoh-contoh perkembangannya itu yang pertama itu ada penggunaan mesin uap di pabrik tekstil untuk meningkatkan produksi kain. Yang kedua itu ada pembangunan jalur kereta api yang mempercepat transportasi barang dan manusia. Yang ketiga ada perkembangan industri baja untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dan nomor empat ada penggunaan mesin tenaga uap dalam pengembangan untuk meningkatkan efisiensi dan ekstraksi sumber daya. Kelima, ada peningkatan sistem irigasi dan pertanian dengan alat-alat berbasis tenaga mesin. Nah, yang keenam ada perkembangan industri kapal uap dan perdagangan dan ekspansi ekonomi global. Ketujuh, ada penggunaan tenaga uap dalam percetakan dan penerbitan untuk mempercepat produksi buku dan koran. Dan kedelapan adalah pembentukan pabrik-pabrik besar yang menciptakan sistem tenaga kerja berbasis jam kerja tetap. Kenalkan, nama saya Nizulfa. Saya akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif yang terjadi pada revolusi industri 1.0. Pada revolusi industri pertama, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Ada beberapa dampak positif dari revolusi industri 1.0, di antaranya adalah produksi meningkat. Dengan mekanisasi, barang dapat diproduksi lebih cepat dan biaya lebih murah. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Peningkatan produksi mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi perdagangan. Yang ketiga, perkembangan transportasi dan komunikasi. Kereta api dan kapal uap mempercepat distribusi barang dan mobilitas manusia. Yang terakhir adalah munculnya lapangan kerja industri. Banyaknya pabrik baru membuka peluang kerja bagi banyak orang. Namun, revolusi industri 1.0 juga memiliki dampak negatif, seperti eksploitasi pekerja. Kemudian, polusi akibat batu bara. Yang ketiga, kesenjangan sosial yang meningkat. Dan yang terakhir adalah urbanisasi yang tidak terkendali. Kesimpulannya, revolusi industri 1.0 membawa perubahan besar dalam sejarah manusia dengan kemajuan pesat di berbagai sektor, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial dan lingkungan. Revolusi ini menjadi pijakan bagi perkembangan industri selanjutnya. Sekian dari saya, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Naimatul Hadi Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 berjalan sejak pada tahun 1870 sampai dengan awal abad ke-20. Adanya revolusi industri 2.0 ditandai dengan adanya perpindahan dari penggunaan tenaga uap menjadi penggunaan tenaga listrik, di mana kemajuan dalam teknologi kelistrikan dan juga kimia dapat memungkinkan industri beralih dari mesin bertenaga uap menjadi mesin bertenaga listrik. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan juga membuka peluang untuk produksi massal, yang nantinya akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi global. Berikut ada beberapa contoh dari perkembangan revolusi industri 2.0. Yang pertama, adanya penggunaan listrik dalam pabrik dapat meningkatkan efisiensi produksi secara lebih banyak. Yang kedua, jalur perakitan di industri otomotif oleh Henry Ford yang memungkinkan produksi mobil lebih cepat dan juga murah. Selanjutnya, ada penemuan bola lampu oleh Thomas Edison yang dapat merevolusi penerangan di rumah dan juga di kantor-kantor atau tempat kerja. Selanjutnya, ada perkembangan industri kimia yang dapat menciptakan bahan sintetis seperti plastik. Ada juga penyebaran jaringan listrik dapat
meningkatkan atau memungkinkan perkembangan kota-kota dan juga industri-industri baru. Dan yang terakhir, pada revolusi industri 2.0, peningkatan teknologi komunikasi dan juga transportasi seperti telepon dan radio, serta untuk di bidang transportasi, adanya transportasi massal seperti tram listrik dan juga subway yang sudah mulai berkembang pesat. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Naimatul, revolusi industri 2.0 ini terjadi pada awal abad ke-20. Nah, di revolusi industri 2.0 ini kita mengalami peralihan dari tenaga uap menjadi tenaga listrik. Tentu saja atas peralihan ini terdapat dua dampak, gitu, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Lalu dampak positif yang pertama itu adalah produksi dengan tenaga listrik itu lebih cepat dan lebih murah, sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena margin dari cost dan profit itu berbeda jauh, gitu. Lalu standar hidup meningkat karena memang margin dan profitnya itu berubah, maka masing-masing pekerja dan juga pemilik usaha dapat meningkatkan profitnya. Lalu untuk selanjutnya, inovasi di sektor kesehatan dan pendidikan. Atas peralihan tenaga listrik ini, kita juga bisa mengaplikasikannya kepada eh, aspek-aspek kehidupan yang lain gitu, bukan cuma di dunia usaha. Lalu selanjutnya, kelas menengah ini mempunyai daya beli yang lebih tinggi tentu saja. Karena kembali lagi ke produksi yang lebih cepat dan lebih murah gitu, sehingga profitnya memang menjadi lebih tinggi. Jadi semua orang tuh taraf hidupnya meningkat gitu. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama itu konsumsi listrik meningkat. Gitu tentu saja karena di setiap aspek kehidupan mulai disusupi oleh tenaga-tenaga listrik seperti itu. Lalu untuk dampak negatif yang selanjutnya, adanya pengangguran akibat otomatisasi. Nah, otomatisasi ini memang perlu dilakukan dan memang sangat possible untuk dilakukan karena memang tenaga yang digunakan adalah tenaga listrik, bukan tenaga uap yang memang membutuhkan banyak manpower gitu. Lalu untuk dampak negatif selanjutnya, eksploitasi SDA lebih besar. Nah, eksploitasi SDA ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang memang dibutuhkan oleh usaha dan juga aspek-aspek kehidupan lainnya gitu. Lalu dampak negatif selanjutnya yaitu adanya ketimpangan ekonomi antar negara yang menjadi semakin lebar gitu. Jadi atas penggunaan teknologi listrik ini memang masih belum aksesibel bagi seluruh negara. Jadi saat ada negara yang memang sudah bisa menggunakan dan menerapkan tenaga listrik dan beralih dari tenaga uap, memang negara tersebut akan jauh lebih maju daripada negara-negara yang memang masih menggunakan tenaga uap gitu. Lalu untuk dampak negatif yang terakhir adalah polusi industri dan gaya hidup konsumtif yang meningkat gitu. Jadi karena memang kelas menengah ini punya daya beli yang lebih tinggi akibat profit yang lebih tinggi juga, maka ini juga membuat pola hidupnya baru dari gaya hidup gaya hidup dari masyarakat-masyarakat itu sendiri menjadi lebih konsumtif seperti itu. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Adinda. Dan, Saya Dida Syawamita, dan sekarang kita akan masuk ke bagian revolusi industri 3.0. Revolusi industri ini dikenal juga sebagai revolusi digital, berlangsung dari pertengahan abad ke-20 hingga awal abad ke-21, yang ditandai dengan peralihan dari teknologi mekanis dan analog ke teknologi digital. Salah satu inovasi paling berpengaruh dalam revolusi ini adalah penemuan mikroprosesor pada tahun 1970-an, yang memungkinkan pengembangan komputer pribadi dan sistem kendali otomatis, serta munculnya internet. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat memungkinkan masyarakat untuk terhubung secara global dan mempercepat pertukaran data serta informasi. Latar belakang revolusi ini karena dorongan perkembangan semikonduktor, mikroprosesor, komputer, dan internet. Dengan teknologi ini, industri dapat mengotomatisasikan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan produk-produk baru berbasis teknologi digital.
Contoh inovasi yang lahir di revolusi 3.0 yaitu penggunaan komputer dalam industri manufaktur, pengembangan robot industri yang menggantikan tenaga manusia dalam pabrik, perkembangan internet yang memungkinkan komunikasi dan transaksi global, kemudian digitalisasi di sektor keuangan seperti penggunaan ATM dan sistem perbankan online. Kemudian revolusi dalam industri hiburan dengan hadirnya media digital seperti CD dan DVD. Perkembangan teknologi komunikasi seluler seperti ponsel dan SMS, dan munculnya perusahaan berbasis teknologi seperti Microsoft dan Apple. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Nukmatul Hidayah. Untuk materi selanjutnya yaitu dampak positif dan juga dampak negatif yang muncul selama revolusi industri 3.0. Untuk dampak positifnya sendiri yaitu ada peningkatan efisiensi produksi dengan otomatisasi, kemudahan akses informasi melalui internet, transformasi ekonomi yang ke arah digital, dan globalisasi yang lebih cepat, peningkatan kualitas hidup dengan inovasi berbasis teknologi. Untuk dampak yang negatifnya sendiri yaitu adanya pengurangan tenaga kerja karena otomatisasi, meningkatnya ancaman keamanan cyber seperti peretasan dan pencurian data, dan juga menurunnya interaksi sosial akibat penggunaan gadget secara berlebihan. Dengan demikian, macam-macam aktivitas proses bisnis semakin berkembang dan juga terstruktur serta terintegrasi dengan perangkat komputer, mulai dari tahap perencanaan sampai aliran proses produksi. Selanjutnya adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tidak terjadi begitu saja. Penyebab utamanya adalah perkembangan yang pesat dari internet dan semakin cepat dan semakin canggihnya kecerdasan buatan atau AI. Dengan kemajuan teknologi ini, industri di seluruh dunia berusaha untuk menjadi lebih efisien dan fleksibel dalam menjalankan operasional mereka. Salah satu contoh nyata dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan dalam industri manufaktur dan layanan pelanggan. AI ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam produksi, memprediksi perawatan mesin, dan bahkan memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat serta lebih personal. Kemudian, penggunaan Internet of Things atau IoT juga semakin berkembang, dari rumah pintar atau smart home yang dapat mengatur suhu dan pencahayaan secara otomatis hingga kendaraan otonom yang dapat mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia. Contoh selanjutnya ialah blockchain. Teknologi yang mendasari cryptocurrency juga memainkan peran besar dalam dunia bisnis. Blockchain digunakan untuk transaksi keuangan yang lebih aman dan transparan serta memperkuat sistem keamanan data. Contoh lainnya ialah Big Data Analytics yang kini digunakan untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih akurat. Dengan menganalisis data dalam jumlah yang besar, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan tren pasar dengan lebih baik. Kemudian ada cloud computing yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data secara fleksibel tanpa terkait dengan perangkat keras tertentu. Kemudian dapat mendukung kolaborasi dan mobilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk e-commerce pun semakin berkembang, didorong oleh integrasi teknologi digital. Konsumen sekarang bisa berbelanja dengan lebih mudah di mana saja, kapan saja, melalui platform yang semakin terhubung dan canggih. Perkenalkan, nama saya Raden Sasabila Kasilapunya Kafi. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai revolusi industri 4.0. Yang dimana revolusi industri 4.0 ini berkembang sejak tahun 2000 hingga sekarang, memiliki beberapa dampak, ada dampak positif dan dampak negatif. Pada dampak positif,
ada beberapa, yaitu efisiensi tinggi dalam produksi dan layanan teknologi AI, meningkatnya aksesibilitas informasi dan layanan berbasis digital, percepatan inovasi dalam berbagai sektor seperti kesehatan dan pendidikan, munculnya pekerjaan baru berbasis teknologi digital, kemudahan dalam transaksi dan komunikasi dengan teknologi modern hingga saat ini, pengurangan biaya operasional dalam bisnis dengan otomatisasi. Selain itu, ada dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama, ada peningkatan pengangguran akibat otomatisasi yang lebih masif, ancaman terhadap keamanan data dan privasi pengguna, ketergantungan berlebihan pada teknologi digital, penyebaran hoax dan informasi palsu melalui internet, kesulitan adaptasi bagi beberapa masyarakat yang tidak memiliki keterampilan digital. Yang terakhir ada meningkatnya ketimpangan ekonomi antara individu dan juga negara. Selain itu, kita bisa menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu revolusi industri telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan peradaban manusia, membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, serta juga hidup. Dimulai yang pertama dari revolusi industri 1.0 yang memperkenalkan mesin uap dan mekanisasi. Yang kedua, revolusi 2.0 yang membawa listrik dan produksi massal hingga ke revolusi 3.0 dengan otomatisasi dengan era digital hingga revolusi saat ini, yaitu revolusi 4.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan AI atau Internet of Things atau IoT dan teknologi canggih lainnya. Setiap tahap memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia. Nah, revolusi industri telah membawa perubahan besar dalam sistem produksi ekonomi kehidupan manusia. Setiap revolusi memberikan manfaat seperti efisiensi kerja, pertumbuhan ekonomi, dan kemudahan akses informasi. Tetapi juga menghadirkan tantangan seperti ketimpangan sosial, eksploitasi tenaga kerja, dan dampak lingkungan. Untuk mengatasi dampak negatifnya itu diperlukan regulasi, pelatihan keterampilan digital, serta kebijakan yang mendukung inovasi berkelanjutan dan ekonomi inklusif. Yang dimana pada akhirnya revolusi industri ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana manusia mengadaptasi dan memanfaatkannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meraih beberapa manfaat maksimal dari kemajuan beberapa industri ini sambil mengatasi tantangan-tantangan yang muncul setiap zamannya. Masa depan revolusi industri harus menjadi perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih merata, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh umat manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.